Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita bermain ke kandangnya Mas itu Mas Tio. Mas Tio ya. Mas Tio ya. Perkenalan dulu Mas Tio. Salam kenal dulur-dulur ternak maupun sapi dan kambing. Saya Tio dari Surabaya. Nah, ini kebetulan kita terkenalnya ini satu-satunya kandang kambing di tengah kota Surabaya. Amat ya Mas. Tadi tak lihat di rumah-rumah, rumah gede-gede loh Mas. Rumah mewah-mewah. Ternyata di dalamnya ada kandang kambing ya. Iya. Ya itu emang kita ini emang ya apalagi ya suka hewan itu. Dulu kan kita juga pelihara yang hewan aneh-aneh. Nah sekarang jatuhnya ke kambing larinya. Nah dan kebetulan kan kita udah belajar. Ini kan model kandang yang sudah modern, jadi insya Allah nahan baunya. Iya, nggak amit ya, nggak ada baunya ya Mas ya. Namanya tadi kandangnya apa Mas? Rumah Kambing Surabaya. Rumah, oh ya karena mungkin di perumahan atau gimana ya? Nah, rumah ini artinya gitu. Kalau kandang kan terkenal ternak kan. Nah tapi ini kalau di sini dia di rumah. Kambingnya ini kambing peliharaan bukan ternak. Iya. Kita lebih ke menganggap kambing kita ini sebagai hewan peliharaan. Pet ya Mas ya, lebih ke pet ya. Iya. Bukan ke tapi ya diternak sih. Iya. Cuman mungkin kadar sayangnya lebih ya. Nah benar. Kita kalau ada kambing mati nangis di sini. Selain nangis, bukan mitos loh ya, beneran nangis. Bener nangis ya Mas. Bener nangis. Mungkin selain nangis karena sedih ya Mas. Juga nangis karena harganya Mas. Ya itu juga faktornya. Karena harganya ini nanti kita akan kulik-kulik ya teman-teman. Kita tadi alamatnya sudah jelas belum? Oh alamatnya kita ada di Kelurahan Jambangan. Kebonsari FVK Perumahan Geraha Mas nomor 45. Kalau dilihat di Google Map bisa ya bisa. Kalau di Google Map tinggal search Rumah Kambing Surabaya pasti ketemu. Aku tadi tak kira keliru loh Mas, pintu gerbangmu loh Mas. Aku sampai iki oleh ora mlebu mbek satpame iki. Rumah nomor HP berapa Mas Tio? Nomor HP bisa dicatat teman-teman ya. 081 334 05 6262. Nah, siapapun yang mau mampir monggo, kita ndak ada pintu kandang kita terbuka nggih. Iya, insyaallah terbuka. Tapi enggak 24 jam tuh Mas Tio. Oh ya, jangan. Kalau saya tidurnya kapan kalau WA dulu nggih. Iya. WA dulu. Monggo kabari dulu WA, insyaallah lah. Nah, ini teman-teman kita lihat sepintas ya. Kandangnya di Mas Tio ini memang sudah standar nasional ya Mas ya. Nah, kandang SNI. Iya. Kandang SNI orang bilangnya kandang SNI. Saya ini tadi lihat-lihat tuh wis kayak keruasan di sini tuh Mas. Kandang ini. Ini bisa amit ya Mas ya ini. Ya. Kita lihat loh, ini menjulang nih tinggi ini karena udah gelap ya. Ini geriane Mas Tio ya kebetulan ya. Iya. Jadi rumah sama ini udah menyatu tapi tetap dilihat tuh enak ya Mas ya. Iya. Oke. Kerasan. Lanjut ke sejarahnya Mas Tio. Ini kok bisa ternak kambing itu gimana gitu sejarahnya dulu? Nah, sejarahnya dulu itu kan kebetulan kita sekeluarga ini penyayang binatang. Iya. Nah dulu itu pelihara apa aja ya? Ya pernah lah kita udah pelihara banyak hewan pernah. Paling ekstrim apa Mas? Paling ekstrim. Oh jangan disebut soalnya nggak mendidik ya, hewannya dilindungi soalnya. Oh iya wes nggak boleh. Nah terus apa namanya? Iya. Kita kan dulu kan hobi aja. Terus uang pakan ini kan nggak kerasa kalau hewannya banyak juga akhirnya. Kosnya ya Mas. Bener. Nah akhirnya kita cari apa ya yang bisa dibuat untuk sekalian kita pelihara juga kita bisa jual lagi. Setelah berbagai pertimbangan akhirnya mulailah kambing gitu. Kambing tahun berapa itu Mas Tio? Mulai tahun 2018 ya Mas Tio. Jadi 2018 itu langsung ini kambing-kambing etawa ini Mas Tio? Oh enggak, dulu kambingnya ya etawa juga bener. Ya.
Tapi etawa konsumsi lah ya baratnya. Oh, PE daging ya? Ya, PE daging. Bahasanya PE daging. Iya. Nah, dulu cuman kita beli 4 ekor awalnya dulu. 2 jantan, 2 betina. Awal dulu masih harga berapa loh Mas yuk zaman 2018? Kita beli yang jantan tuh sekitar harga 3 juta, 3 juta setengah. Iya. Kalau yang babon dulu harga 2 juta setengah. Gitu. Itu awalnya. Awalnya. Terus setelah dipelihara apa yang dirasakan waktu itu? Ya, selagi kita pelihara kan otomatis kita kan belajar-belajar juga. Ya. Saya juga lihat di Google, lihat di YouTube, kambing etawa itu seperti apa. Nah, terus ya akhirnya kenal lah etawa seni kan gitu. Ya. Pertama kali kita dulu main 2019 ke kontes Jombang. Oh, kontes Jombang ya pertama. Kontes Wonosalam ya. Wonosalam ya, di Wonosalam. Di lapangan Wonosalam itu. Terus setelah main ke sana, wah, lihat kambing PE ini kok gondrong-gondrong, cuantik, ganteng kambingnya. Pas balik ke rumah, ngerasa lihat kambingku kok elek ya. jiwa kesenangannya muncul kembali ya. Dulu kan kayak Amit tadi kan pet-pet eksotis ya. Benar. Terus ini melihat bahwa kambing ternyata ada yang kelas eksotisnya itu. Nah ini sekali lagi teman-teman tadi kan bilang kambing kambing elek tadi dalam kutipan elek itu bukan berarti ya kambing pedaging nggak layak dipelihara, ya tetap layak. Cuman kan karena saya ada jiwa hobinya juga, jadi kan kadang saya melihat hewan dari sisi kecantikannya. Iya. Itu kan hanya perbandingan kambing itu dengan jenengan waktu itu, bukan untuk teman-teman yang lain gitu loh Mas. Gitu. Jadi itu itu terus akhirnya jadi PE ini tahun berapa? Kita pelan-pelan sih Mas sebenarnya. Kalau sudah mulai merambah ke yang kita mulai naik harga itu sekitar akhir 2019. Udah mulai beli yang agak mahal sedikit, dan mulai kambing yang benar-benar mahal itu kurang lebih awal 2021. Boleh dibocorin apa enggak? Yang pertama itu mahal itu. Dulu yang pertama mahal kita dulu masih ini ya, kita pernah beli anaknya bejo. Iya. Tapi waktu itu masih ibaratnya masih agak lebih terjangkau daripada sekarang kan. Iya. Itu sekitar harga 25 kalau nggak salah ya, kalau seingat saya nggak tahu 25 atau 30 gitu, lupa saya. Waktu itu ya, itu kambing termahal pertama ya. Iya. Dan itu mati. Ini loh. Teman-teman. Nah, itu. Harganya mahal karena memang dulu itu ya Mister Bejo waktu ya juara terus ya Mas itu ya. Benar. Itu prima-primanya Mister Bejo di kontes dulu. Mati ya Mas ya. Nah, itu kalau menurut jenengan gimana Mas? Mungkin untuk para peternak yang mau mulai loh Mas dengan kejadian jenengan itu loh. Nah, itu dia. Dulu kan emang kendala utama kematian di kandang sini kan sebenarnya kita belum pernah bisa mengatasi gembung. Dulu. Kalau sekarang insya Allah bisa. Nah itu ya emang mau nggak mau, meskipun kita belajar teori yang banyak tentang penyakitnya kambing, nggak pernah bisa mengalahkan pengalaman sih Mas. Gitu. Jadi untuk pemula ya mau nggak mau harus siap dengan kata kematian gitu. Nah itu bukannya nakut-nakuti, emang yang bernyawa pasti mati. Iya benar sih. Gitu kan. Ya kita cuman bisa meminimalisir aja. Nah itu ya. Ibarat kata kita udah belajar dari buku, belajar dari waktu kejadian itu kita yang nggak nyangka, terus bener. Sudah diupayakan seperti di buku-buku, tapi ternyata ya kalau sudah waktunya ya Mas ya. Iya benar. Nah, itu. Terus sekarang kan ini jadi udah ya Mas, jadi tawar di 2019 akhir ya. Terus ini apa Amit, penataan kandangnya dari dulu ini apa seperti ini Mas? Oh enggak Mas, dulu kandangnya sederhana sekali. Dulu kandangnya kebetulan di tempat ayah saya kerja itu ada kayu-kayu yang nggak kepake, dibawa pulang. Kayu bekas. Terus jadi rumahnya model kayak kayak joglo-jogloan gitulah ya. Oh, itu tapi udah ada nilai seninya dulu itu. Belum. Cuman ya pokok jadi kamar gitu aja. Pokok berdiri panggungnya cuman 50 cm dari tanah gitu. Ya nggak terlalu tinggi ya. Iya, nggak terlalu tinggi. Dan itu juga ya masih
Bau. Oh, masih bau dulu ya? Dulu masih bau. Nggak seperti sekarang. Terus waktu bau dulu sempat ada komplain nggak dari tetangga? Karena kan ini perumahan elit ya Mas. Nah, kebetulan dulu waktu awal-awal itu di sini juga perumahan baru. Jadi waktu awal-awal dulu emang masih nggak ada rumah di sekitar sini. Iya. Ya untungnya seperti itu gitu. Kalau sekarang bener-bener rumah-rumah gede loh di sini Mas. Pasti kan tahu kan pasti ada komplain ya. Tapi kenapa ini pertimbangan untuk merubah kandang ini apa Mas? Pertimbangannya ya karena kita kan kambingnya sudah mulai bagus-bagus. Terus masa kandangnya masih apa namanya? Tapi waktu dulu yang beli mahal-mahal itu masih di kandang. Oh iya, masih kandang lama dulu. Iya. Kita lebih ke ini sih, gimana caranya supaya kalau kita pas ngerawat kambing ini nyaman gitu. Dan kalau dulu kan kandang lama juga kalau kita hujan, hujan itu dulu masih belum ada anak kandang kan Mas. Iya. Saya sendiri yang ngerawat. Itu kalau waktu jam makan pas hujan ya enggak mau saya hujan-hujan. Nah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nyaman. Kalau hujan nggak kehujanan. Iya. Bisa lewat sana ya Mas tadi hujanan bisa. Jadi karena kenyamanan bagi kambing dan ketika kita di kandang kerasan gitu ya Mas ya. Ini. Tapi sehari-hari di kandang terus berarti zaman Mas ini. Insya Allah saya kebanyakan di kandang ya. Insya Allah saya kebanyakan di kandang. Lanjut. Ini berarti ada berapa kota Mas? Populasi untuk yang dewasa ini ada 19 Mas. 19. Kalau termasuk cempenya sekarang cempenya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 25 ekor total. 25 ya? Iya, 25 ekor. 25 ekor. 26 sama ini ada sanen nyasar 1. Oh, ada sanen juga Mas. Ini teman-teman kita lihatin. Mas, 26 ini cari pakan di Surabaya itu di mana loh Mas? Nah ini tantangannya berternak di kota gitu gini. Iya. Jadi kita kalau ramban seadanya. Kita ada tanah kosong kita tanami rumput gajah. Tuh, masih ada di sini. Jadi dulu waktu awal-awal ya kebetulan ada tanah yang sejarahnya nggak jelas jadi bingung. Jadi lama nggak laku kan. Gitu. Iya. Kita tanami rumput gajah lah. Memanfaatkan lahan yang ada ya. Ya buktinya sampai sekarang tanahnya masih kosong bisa ya selama belum itu nggak tahu siapa yang punya berarti. Nah itu nggak tahu rumornya sih. Punya Tuhan ya Mas ya. Ya semuanya punya Tuhan. Jadi bisa selama bukan kepemilikan masih bisa ditanami ya. Kan kita toh nggak kita juga sadar diri seandainya kapanpun dibangun ya kita ya nggak masalah kan gitu. Dan kalau sekarang bisa menyumbang oksigen di Surabaya ya Mas. Bener. Terus tadi pakannya odot ya? Odot. Gajah Mas bukan odot. Gajah ya? Gajah sama apa Mas? Ada kita nanam pisang juga. Pisang? Pisangnya ya kadang dipakai buat yang kontes, daunnya juga dikasih ke kambing daripada dibuang kan gitu. Terus sama keres. Karena keres kan tumbuhnya juga cepat. Oh ada. Jadi Amit, luasnya berapa itu? Lahannya itu yang ditanam? Lahannya kira-kira ada 20 kali 30 Mas. 20 kali? Iya. Gede ombo sih Mas. Iya lumayan. Tapi bukan punya sendiri ya. Iya. Punya Tuhan tadi ya Mas. Tuhan. Iya. Terus apa tadi ya? Itu pakannya cuma itu aja atau ada tambahan lain? Jadi kita pakannya ini mungkin ramban itu cuma 20%-an lah. Itu ibarat buat cemilan kalau ya tadi kita lihat di malam hari ini sekitar jam 7 kita kasih hijauan. Kalau pagi sama sore tetap kita pakai kita racik sendiri. Apa Pak Mas campuran di sini yang dipakai? Yang utama kita pakai kacang hijau. Terus ada jagung juga, ampas tahu pastinya. Terus untuk serat utamanya kita pakai rendeng kangkung. Terus lanjut ini unik Mas. Ini kita bisa masuk kandang ini Mas. Oh boleh. Ini memang taman bermain anak-anak atau gimana Mas? Ya ini juga emang dulu direncanakan juga tempat umbaran plus ada kandang kecil untuk cempe.
Ini kalau anak-anak Surabaya, anak kecil-kecil yang pengen belajar mengenal hewan gitu, Iya. main di sini suka ya, Mas? Biasanya emang tetangga anak-anak kecilnya kalau sarapan kan anak kecil sambil lari-lari biasanya. Oh ya, sarapan. sambil didulang Biasanya gitu ya. kesini, ya. Oh iya. Kita juga nggak masalah. Nah, ini kandangnya ini memang untuk anak-anak ya, Mas? Nah, ini untuk cempe-cempe. Ini cempe-cempenya bagus-bagus loh teman-teman. Nanti kita review cempenya. Ini sementara kita lihat-lihat dulu. Jadi ini kandangnya berarti ada kandang dewasa, ada kandang cempe. Iya, benar. Ini ukurannya sama nggak sih, Mas? Cempe sama dewasa ini? Beda, Mas, beda jauh. Ini cuman berapa ini? Saya lupa ini. Ini 1 meteran, kurang lebih 1 meteran. 1 meteran ya. 1 meteran kali 130 atau 120 gitu. Untuk palungnya juga pendek. Dan ini kita, soalnya dulu kita kenapa bikin kandang cempe juga kita bedain ukuran dari geladaknya, Mas. Iya. Geladaknya ini kan lebih rapat. Iya, biar tidak kecepet itu ya. Benar, dulu kita udah beberapa kasus kecepit. Bahkan ada yang sampai patah tulang. Kita nggak mau kayak gitu lagi. Terus ini memang buat ekstrimnya dia bermain ya? Iya. Iya. Ini apa? Ini memang pasir pilihan atau pasir silika ini, Mas. Ini yang buat yang di pantai-pantai atau? Bukan, beda. Oh, bukan ya? Pasir silika ini Biasanya buat apa? bahan bakunya untuk apa namanya? Biasanya bata putih itu Oh, atau kaca. bukan yang itu ya, Mas, yang buat akuarium Icana itu? Bukan ya? Bisa aja kalau dipakai, Mas. Bisa, emang? Iya. Oh, iya. Bisa aja. Ya. Kalau dipakai bisa. Bentar, Mas, tak. Ini memang ini. Jadi ini Dulu awalnya rumput, Mas. oh, dulu rumput. Cuman kalau hujan, Iya. kalau hujan itu pasti becek dan Iya. diinjek-injek kambing juga akhirnya rumputnya nggak mau tumbuh. Akhirnya kita inisiatif ganti. Ini baru nggak sampai belum 1 bulan ini baru Iya. ganti pasir. Untung belinya pas itu, Mas. Cana pas lagi turun ya. Karena pas sama Cana kemarin mahal ini harga pasir ini. Biasanya buat itu. Terus itu tadi, terus kalau itu, Mas, selama jenengan di kota ya, Mas ya. Terus mungkin kan selama ini kan kayak teman-teman kan banyak kan di desa ya, peternak itu. Terus penjualannya ini mengalami kendala nggak sih, Mas, selama jenengan di kota ini? Enggak, Mas. Kalau insya Allah kalau kambing ini meskipun kita dulu main daging ya, main Iya. konsumsi, ya pasti laku kok. Pasti laku ya. Kambing ini pasti laku kok. Cuman harganya berapa gitu aja. Yang pasti laku, apalagi harganya lebih Kalau murah. konsumsi kan tinggal lihat badannya aja seberapa kan sebenarnya. Iya. Dan kalau ini ya biasanya kita posting kalau ada yang kita jual ya kita posting di Facebook ya udah beberapa kali kita laku. Facebooknya apa, Mas? Kalau Facebooknya saya Janitra Prasetya Bangsa. Itu Facebooknya ya. Nanti tak add aja sekali ini tak tampilin di sini. Kalau Facebook officialnya ada nggak? Oh belum. Belum ya? Belum. Belum. Kita lagi rencana mau buat, masih rencana. Iya. Ini sudah, terus apa ya, Mas? Mungkin kendala-kendala atau apa, Mas, selama dialami selama beternak di kota ini loh, Mas? Kalau kendala utama itu sebenarnya ya kembali lagi ke pakan ya, kita mau hijauan yang bagus juga susah gitu. Iya. Itu kendala utama sebenarnya. Iya. Kalau untuk obat-obatan malah kita lebih ini ya, lebih bisa aksesnya lebih gampang kalau di kota. Iya, karena industri memang di kota ya, Iya. Mas ya, untuk industri obat-obat itu. Itu aja sih sebenarnya. Cuman ini sih kalau ada teman-teman yang mau bikin di belakang rumah di tempat yang huniannya cenderung rapat, Ya. dipikirin lagi konstruksi kandangnya supaya nggak bau. Nah, itu gimana, Mas? Mungkin ada contoh nanti biar teman-teman kalau bikin kandang itu loh. Nah, kalau ini sekalian kita jalan-jalan dulu aja. Iya. Nah ini jadi kita lihat di bawah sini, ini kebetulan ya hasil saya belajar main-main di mana-mana dulu. Ya. Bukan saya yang mengawali ini ya teman-teman ya. Jadi ini hasil belajar saya. Saya main ke Alfiano Farm, Mega Buana, terus ke Hitam Putih. Iya. Ini jadi model kandangnya kita. Iya. Nah ini kan kelihatannya pendek ya Mas ya, sekitar cuman 50 cm dari tanah. Iya. Tapi di bawah ini Iya. dalam kita gali lagi
1 meter dari tanah. Oh, berarti total berapa dalamnya ini? Kalau total sama kandangnya ini 150 kurang lebih. Semacam kayak joglangan gitu ya Mas kalau zaman dulu. Bener, kolam-kolaman lah. Kolam ya. Tapi bawahnya tanah Mas, jangan disemen juga. Bawahnya tanah biar itu ya meresep itu ya Mas ya. Oh, ini udah nggak bau ya Mas? Iya. Ini atau ada perlakuan lain? Udah nggak ada, itu aja. Itu aja. Katanya orang-orang disemprot M4 apa ya bisa membantu, tapi kalau kita belum melakukan itu. Belum melakukan tapi di sini nggak bau sih. Iya, insya Allah udah dengan gini aja udah cukup. Tapi harus ada ini ya, angin-angin ini ya? Ya, harus ada. Angin-angin harus ada. Angin-angin samping harus ada. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada angin-angin samping nanti anginnya malah ke atas, ganggu pernafasannya kambing. Ini belakang juga dikasih angin enggak? Enggak. Oh, cuma depan ya? Depannya. Ini kalau ngambil kotoran gimana Mas? Kalau ngambil kotoran ini bisa kita buka. Ada di geladak sini kita bisa buka. Oh, model kayak pintu plafon gitu ya? Atau ini tinggal kita bisa tarik. Ini tinggal ditarik gini, kita bisa masuk. Tapi biasanya saya lebih cenderung masuk. Lewat mana Mas? Lewat bawah ini. Lewat sini bisa Mas? Sama bisa. Dulu. Makanya kalau gendut-gendut tapi nggak cukup ini. Iya. Tapi selama ini berarti kandangnya berdiri udah berapa tahun yang kandang ini Mas? Kandang ini udah 3 tahunan. So ini udah 3 tahun kandang ini? 3 tahunan. Yang ini loh? Iya, kandang ini udah 3 tahun. Itu sudah pernah ngambil kotorannya belum? Selama 3 tahun. Kita kalau musim panas, kita ambil, kita jemur, kita olah jadi pupuk, kita jual. Oh, dijual juga Mas? Jualnya bukan jual kotoran mentah tapi udah jadi pupuk. Di Surabaya sampai berapa Mas untuk kotoran? Kalau kita 2,5 kilo harga 7.500. 2,5 kilo ya. Iya. Kalau biasanya kan orang-orang di 1 sak gitu ya. 1 sak itu jadi berapa pack itu Mas? Kalau 2,5 kilo? 1 sak jadi sekitar 20-an lah Mas. Biasanya. Biasanya kan desa cuma 20.000 ya. Per sak bahkan ada yang 10.000 biasanya. Diolah sama Mas Tio itu jadi apa tadi 2,5 kali 20. Kita campur sama dolomit Mas. Dolomit ini ada kandungan magnesiumnya yang kita cari buat tanaman juga bagus. Itu langsung buat media tanam atau pupuk nanti? Iya, itu langsung siap untuk pupuk. Jadi nggak ada kendala. Biasanya kalau yang kotoran mentah kan ada ke tanaman hias kan biasanya panas cepat layu. Insya Allah kalau di pupuk kita udah aman. Nah, itu tadi teman-teman kita udah itu ya Mas ya sudah perkenalan dengan kandang kambing Surabaya. Ya ternyata sungguh memanfaatkan ya Mas ya, maksudnya lahan terbatas harus kandangnya seperti ini. Pakan tadi juga kebetulan ada lahan Tuhan ya Mas ya. Ya kebetulan. Terus kotoran pun juga diolah ya, jadi nggak menimbulkan limbah. Jadi kalau dibiarin jadi limbah kan di Surabaya. Benar. Harganya pun juga lumayan tadi 7.000 ya, 2,5 kilo ya. Iya 7.500. Itu langsung ke penjual bunga atau bisa setor gitu? Kita jual sendiri biasanya tetangga gitu. Oh iya ya, karena ini memang perumahan ya. Tetangga banyak yang beli, pasti ada yang beli. Iya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Nanti kita lihat materi ya Mas ya. Habis ini materi ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bermain ke kandang rumah kambing Surabaya nanti bisa menghubungi Mas Tio ya. Nomornya selalu tak sediakan di bawah ini. Tutup dulu ya Mas ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.